Desa Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah serasa berada di luar Jawa bila melihat infrastruktur yang masih jauh dari harapan dan terkesan rusak, padahal tidak jauh dari Jakarta. Dan sejatinya hanya 3 jam dari Jakarta. Dengan kesederhanaan warganya, kita bisa melihat berapa income atau pendapatan setiap keluarga. Tanjung Anom, satu dari 7 desa di Lampung Tengah yang menjadi daerah transmigrasi. Nyaris warga desa ini berasal dari Jawa. Jadi jangan heran jika berada di Tanjung Anom serasa ada di Jawa. Karena dalam keseharian mereka menggunakan bahasa Jawa. Pandemi 2 tahun lalu membuat kehidupan warganya yang sudah sederhana menjadi jauh lebih terpuruk. Sebagian warganya yang bekerja di sektor informal dan perkebunan ini babak belur dihantam pandemi. Kini setelah pandemi berlalu, warga Tanjung Anom mulai berbenah. Berharap bisa kembali mengais rezeki dari tempat wisata Embung menjadi harapan. Embung, wisata satu-satunya mengais rezeki di tempat ini jika kembali pulih. Untuk itulah YPP hadir buat mereka. Sobat YPP, saat ini saya berada di Lampung, tepatnya di Kampung Tanjung Anom. Tanjung Anom ini salah satu dari 6 tujuan daerah transmigrasi yang berada di Lampung. Dan Tanjung Anom ini adalah salah satu tujuan transmigrasi yang banyak dihuni oleh mereka-mereka dari Angkatan Darat. Dan Tanjung Anom ini mereka begitu rupa masyarakatnya bertumbuh. Namun pada saat COVID yang lalu mereka mengalami banyak masalah. Seperti para pedagang kecil, mereka yang berusaha, mereka sempat berhenti karena COVID. Sehingga kehidupan mereka yang sudah sederhana makin terpuruk karena keadaan di mana mereka tidak bisa bekerja sebagai pedagang dan juga sebagai petani dan juga sebagai buruh-buruh kasar. Dan kami dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih serta kepedulian pemirsa hadir di tempat ini untuk berbuat sesuatu ketika COVID sudah mulai reda dan mereka sudah mulai bisa berusaha kembali. Dan untuk apa saja YPP hadir di tempat ini? Kami akan berbincang dengan Ketua Umum YPP yang sudah hadir bersama dengan kami, Bapak Imam Sujarwo. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Bapak, selamat siang. Sobat YPP, kami akan berbincang dengan Ketua Umum YPP Bapak Imam Sujarwo yang saat ini sudah hadir bersama dengan kami. Kita akan cerita apa saja yang dibuat. Pak Imam, apa saja yang akan dibuat oleh YPP dan kemudian pemirsa di tempat ini, Pak? Tadi sesuai telah disampaikan oleh Pak Abbas bahwa ini adalah merupakan salah satu desa transmigrasi yang berasal dari Jawa. Ya, itu dari Kodam Brawijaya, itu dari Jawa Timur, kemudian dari Kodam Diponegoro, Jawa Tengah, kemudian Kodam Siliwangi. Jadi para purnawirawan dari Kodam yang tadi saya sebutkan itu pada tahun 74 datang ke sini tadi. Sudah hampir 49 tahun, ini sangat luar biasa. Jadi yang ada di sini ini saya tanya sudah yang generasi ketiga. Wah, tadi sudah bayangkan aja udah 49 tahun. 49 tahun. Ya, nah saya lihat di sini juga sangat bangga karena juga saya lihat di sini mata pencaharian mereka petani, ya kan, ada berkebun, tapi saya lihat juga sini sangat subur sekali, sehingga juga artinya bahwa transmigrasi itu membawa makna yang luar biasa bagi masyarakat yang pada saat itu memang membutuhkan. Nah, kemudian pada saat ini Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTP Indonesia sangat terpanggil untuk juga membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 yang lalu. Kita tahu bahwa hampir 3 tahun masyarakat terkena dampak COVID-19 yang pada akhirnya memang menyebabkan perekonomian masyarakat agak sulit. Ya, sehingga antara lain juga yang orang jualan kaki lima juga berhenti gitu kan. Pasti banyak, tidak hanya di sini saja, bahkan di berbagai daerah kan, bahkan di belahan dunia. Nah, oleh sebab itu kita melihat di sini memang
ada yang memerlukan dukungan atau bantuan dari Yayasan Benih Amal Publikasi, kita coba bantu yang para pedagang kaki lima itu. Pedagang kaki lima yang terdampak tadi, Pak, ya? Terdampak Iya. itu, sehingga kita berikan gerobak dorong Wah. untuk mereka jualan. Nah, gerobak dorong ini maksudnya untuk apa? Ya mereka supaya lebih memudahkan mereka berusaha. Jadi bangkit kembali berusaha, dan lebih dari itu ini apa, higienis nih. Dan ini bersih, lebih ini kan bersih, Pak. higienis, lebih bersih nih dibandingkan jualan yang terbuka. Iya. Dan ini lebih higienis ya. Artinya apa? Orang beli juga lebih nyaman, gitu, bagus. Nah, ini ada yang perwakilan yang menerima. Oh, Wah, jadi gerobak perwakilan dorong. penerima Iya. dari YPP hadir di sini, Pak? Ada di sini. Ini dari Mbak Lia. Iya. Mbak Lia ini terima juga hari ini, akan Wah. kita serahkan. Dan Mbak Lia apa usahanya? Kayak gerobak dorong itu untuk apa? Untuk jualan mie ayam, Pak. Oh, mie ayam. Ya, mie ayam ini sudah berapa lama dulu menggeluti ini apa mie ayam? Sudah kurang lama 8 tahun. 8 tahun. Kemudian selama pandemi Covid yang hampir 3 tahun berhenti apa tetap jalan? Berhenti, Pak. Oh, berhenti. Jadi ini baru mau mulai lagi. Pak. Mulai lagi. Terus jualannya di mana? Di Embung Wisata. Embung Wisata. Jadi Wah. para ini teman-teman semua, jadi apa di sini ini di Tanjung Anom ini atas prakarsa Pak Kepala Desa, Pak Wasis, di sini ada yang namanya wisata Embung. Embung. Oh. Nah, sehingga ini jualannya Oh, Mbak adalah Lia jualan di sana, wisata Embung. Jadi Ya. masih banyak juga selain Mbak Lia yang jualan di sana ya. Ya, masih, Pak. Oh iya, jadi tapi banyak pembelinya ya kalau di sana ya, untuk saat banyak, ini ya. Pak, Banyak, oke. Kalau hari libur. Hari libur ya. Jadi di sini ada wisata Embung juga. Mana intinya gerobaknya? Ini, Pak. Ya, Wah, mana coba, gerobaknya mana gerobaknya? Gerobaknya lihat dulu, ya. Gerobaknya mana, Pak? Ya, gerobaknya mana? Nah. Oh, ini. Jadi ada gerobak- tulis. ya, ada tulisannya mie ayam Mbak Lia. Nah, Lia itu Nama namanya ya. Jadi namanya ini Lia, Mbak Lia. Jadi kalau Mbak itu, kalau di Mbak itu ya, kalau di Jawa istilahnya Mbak gitu. Kalau di sini apa namanya, Pak Lurah? Sama Mbak ya. Dari Mbak Lia ini ya. Wah, jadi YPP memberikan gerobak ini sudah sesuai dengan namanya, Pak? Sesuai namanya. Diberikan namanya ya? Nama dengan nama, kemudian ini ada 15 apa? Pedagang. Dan itu sesuai dengan nama. Semua masing-masing Oh, sama. Ini ada masing-masing. macam-macam, dan ada yang langsung juga jualannya langsung. Ini ada gorengan Hidayah, ada mie ayam Mbak Lia, kemudian bakso kikil semi. Ini dengan apanya dia namanya yang diberikan dan sekaligus apa dia jualannya. Oh, Iya, waduh, luar betapa biasa. senangnya. Terus satu lagi nih perwakilan nih. Siapa tadi namanya? Fani, Pak. Fani Mbak ini Fani. jualan apa, Mbak Fani? Jualan gorengan, Pak. Gorengan. Mana sekarang gerobaknya? gerobaknya, Pak? Itu gerobak. Oh, barokah. Barokah buat Iya, keluarga kita, Pak. keluarga. Jadi sudah sejak kapan? Udah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih, 4 tahun lebih ya. Wah, ini namanya, Pak, ya? Ini namanya gorengan Oh, barokah. gorengan barokah. Iya, gorengan barokah. Lalu saya tanya, selama Covid-19 jualannya tetap berjalan atau berhenti? Berhenti, Pak. Oh, berhenti. Lalu ini mau jualan lagi. Ya, di mana jualannya? Di depan rumah. Oh, depan rumah, nanti di situ ya. Kalau dulu jualannya di mana? Ya, di depan rumah. Oh, depan rumah. Jadi jualan lagi di situ. Ya, ini Pak Abbas, jadi apa? Ini contoh 2 orang yang calon menerima Oh. gerobak goreng. Wah, wah, gerobak wah, goreng. wah, Ini dari sini. Dan Wah. jadi nanti yang jumlah 15 juga akan kita serahkan pada hari Pada ini. mereka semua Ya, hari mereka ini. semua hari ini. Ya, ya. Iya, waduh. Ya, ya. Artinya YPP itu benar-benar Ya. tidak hanya memperhatikan hal yang kelihatan gede-gede sampai yang detail, Pak ya. Iya, betul, sampai betul. pedagang kecil seperti mereka, Pak. Iya, jadi kita kan di samping berbagai bakti sosial seperti kesehatan, kemudian lingkungan, kemudian bencana, juga kita pemberdayaan masyarakat. Contoh seperti ini ada pemberdayaan masyarakat. Jadi mereka supaya lebih bergairah lagi, kita berikan seperti contoh gerobak dorong ini. Oh, Ini antara lain, tapi kegiatan lain juga masih banyak. Baik, Masih baik, banyak, baik. ya, masih banyak. Mbak Lia dan Mbak Fani, bagaimana setelah menerima gerobak ini? Coba ke sini. Iya. Gimana setelah menerima gerobak ini, kira-kira nantinya akan berusaha lebih keras atau akan buka lebih pagi, atau misalnya setelah terima gerobak ini gimana perasaan atau mereka Mbak Lia dan Mbak Fani, waduh kalau begitu aku akan lebih giat
karena gerobaknya sudah bagus diberikan oleh YPP seperti dijelaskan nama Pak Imam tadi. Gimana Mbak? Apakah Mbak Lia akan terus berusaha atau gerobaknya dulu bisa ceritakan gerobaknya dulu rusak atau gimana? Gerobaknya dulu. Iya, kalau gerobaknya dulu kan masih ala kadarnya ya Pak, masih pakai papan, belum kaca. Kalau ini kan udah etalase lah, ngomongnya udah bagus, udah lebih higienis, lebih bersih. Kalau antusiasnya ya sangat antusias sekali, lebih semangat lagi cari cuan. Cari ya. cuan. lebih Iya. ini lagi lah Pak, lebih termotivasi lagi. Oh iya Pak Imam, Ya. Mbak Fani ini termasuk yang tidak gaptek. Oh, iya, Jadi iya. dia juga menjual gorengannya dengan apps. Coba Mbak Fani benar ya, ceritakan. online, ya. Secara online juga Pak. Online gitu. ya. Jadi gorengan pakai online? Iya, pakai online. Wah, Oh, di luar biasa. sini masyarakat sini kalau beli juga ada yang pakai online Ada, juga. Pak. Kan oh, biar lebih berarti memudahkan mereka nggak yang keluar hebat, rumah, yang tinggal hebat ini. berarti Pak Kepala Desanya. Iya, nanti saya minta tanggapan Pak Kepala Desa ya, Kepala bagaimana Desa. di sini masalah itu masyarakat tidak gaptek lagi. Jadi udah yang beli-beli itu belanja udah dari rumah dia pesen-pesen nanti dikirim lagi kan. Iya. Ya itu nanti minta pendapatnya. Ya, silakan. Waduh, Ya. iya. Jadi Mbak Lia, gimana Mbak Lia? Apakah dengan gerobak yang baru ini Mbak Lia akan semakin antusias jualan di Embung ya? Iya, Pak. Yuk coba Makin semangat. gimana ceritain? Ya semakin semangat jualannya. Terus terima kasih buat YPP sudah memberikan bantuan gerobak. Semoga usahanya semakin maju Pak. Kan, emang gerobaknya yang sebelumnya ada apa sih? Kenapa? Gerobaknya ya rusak Pak. Oh, gitu. Gerobaknya rusak. Ya seadanya aja gerobaknya kayak gitu Pak. Nah, sekarang gerobaknya wah cering ini. Wah, gitu Ya, gimana? tambah semangat Pak jualannya. Gerobaknya bagus. Kasih gerobak. Oke. Jualan apa? Mie ayam ya? Iya Pak. Mie ayam. Selama ini sudah pernah ada nggak sih yang ngasih bantuan seperti ini? Nggak ada Pak. Oh, Belum jadi ada. baru YPP? Baru YPP. Yang memperhatikan Mbak Iya. untuk bikin gerobak baru? Iya, Pak. Wah, terus gimana nih Pak? Ya seneng Pak. Senang ya? Iya. Terima Iya. kasih seneng. Iya. Oke. Ya. Ya. Terus ini saya tanya, boleh tanya ini modalnya berapa kalau jualan kayak gini? Kalau untuk sekali jualan Iya. Ha. modalnya sekitar 150. Oh, 150. Kalau saya kasih 500 berarti bisa. Bisa Pak. Oh iya. Ya, Wah, ini ada kabar baru. nanti ini semua nanti kita kasih karena modalnya sekitar 150, kita kasih modal 500 dari nanti semua ini kan 15 nanti kita kasih. Iya. Waduh. Ya. Jadi ini ada tambahan dari Bapak Imam sebagai Ketua Umum YPP ya. untuk memberikan tambahan modal. Ya, Wah. kan tambahan modal ya nanti 500. Gimana? Ya. Pak Imam. Ya. Saya selalu. Ya. Iya. Pak Wasis, ini luar biasa saya masuk di kampung ini ya. Saya dengar waduh online-nya juga luar biasa. Udah di sini udah tidak gaptek lagi. Kemudian IT mereka sudah di jalan di sini gitu kan. Kemudian saya lihat juga saya dengar ada Embung di situ merupakan tujuan wisata ya, wisata tingkat lokalan lah sementara gitu. Tapi gimana kiat-kiatnya kok bisa seperti itu Pak Wasis? Begini Pak, saya dulu ingat pesan Bapak Ya. dari Jawa transmigrasi ke Lampung untuk Ya. mengkaryakan masa depan Ya. anak. Nah di Ya. sana saya termotivasi Ya. bahwa ini tinggalan warisan orang tua kampung ini. Ya. Saya harus bisa mengkaryakan, membesarkan masyarakat di sini agar lebih maju. Terutama sekarang ini di bidang perekonomian. Karena kita dari Jawa ke sini tuh keadaannya pasti kurang. Ya. Makanya di sini kita harus lebih baik. Ya. Maka saya punya kiat nih. Jadi kepala desa itu bukan hanya mengejar kekuasaan atau ini. Saya harus bisa merubah keadaan yang kurang menjadi lebih baik. Contohnya saya buat Embung biar kampung ini biar agar didatangi oleh masyarakat luar karena pembeli pedagang di sini ini nggak mungkin kita belanja sendiri, dibeli oleh orang luar. Ya. Dan untuk lingkungan ini lingkungan paling ujung kampung ini. Saya nggak mau kalah bahwa walaupun paling ujung sesuai nawacita Pak Jokowi ya membangun Indonesia dari pinggiran. Alhamdulillah kampung Tanyanan paling penghujung Lampung Tengah, berbatasan Tulang Bawang, kecamatan pun di paling pojok. Saya ingin buktikan bahwa di sini nggak gaptek. Kampung juga sekarang sudah smart village dan IDM kampung sekarang sudah mandiri. Dari IDM yang tertinggal
selama 5 tahun saya kejar menjadi IDM mandiri. Ini iya. semangat saya untuk menjaga warisan Dari nenek moyang ya. nenek moyang leluhur ini. Iya, jadi gini saya tanya, apa itu bisa terwujud? Apa modalnya dari Pak Kepala Desa bisa? Modalnya semangat. Oh, semangat ya. Semangat gigih. Kalau tadi cuan tadi nomor 28. 28. Yang kuncinya semangat ya. Semangat. Semangat tuh nomor 1 ya. Nomor 1 semangat, gigih, sehat. Iya. Oke. Iya. Jadi kalau Pak Desanya semangat, pasti rakyatnya semangat semua Kak ya. Semangat. Wah, insya Allah ya. Masalah akan terselesaikan kalau kita semangat. Iya. Ya, Pak Wasis, ini kan Pak Direktur Umum, Pak Dirut, Direktur Utama juga sudah hadir, sebagai Ketua Umum YPP juga sudah menyalurkan semuanya ini. Setidaknya apa yang diharapkan Pak Wasis dari apa yang sudah dihadirkan YPP untuk UMKM di tempat ini? Sebenarnya saya punya harapan tadi. Maka setelah pandemi itu saya berpikir saya harus menghimpun UMKM ini dan memberi semangat masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok KWT, kelompok tani dan sebagainya itu yang ada di kampung yang direkom oleh pemerintah. Nah, di sini saya ingin kedepannya UMKM ini berjalan untuk menopang masyarakat yang ekonomi lemah, terutama di sini ekonominya belum maju namun menengah ke bawah. Iya. Harapan kami ini untuk bisa berjalan untuk belajar berdagang, berbisnis, dan kedepannya potensi yang ada di kampung ini ada air, ada sumber daya alam lainnya seperti terutama manusianya di sini nggak ada yang nggak lulus sekolah. Nah ini, namun peluang ada di air paling banyak sama perkebunan. Saya ingin merubah kampung ini. Kenapa kok ada embung wisata itu? Sebenarnya terinspirasi dari selama saya pulang kampung halaman itu ngangsu kalau bahasa Jawa ke kampung sebelah, makanya saya bendung-bendung untuk yang tadinya membuat belik kalau bahasa Jawa. Ini sumur sekarang nggak sat. Nah, sekarang ada potensi air. Saya ke depan ingin membuat ini, Pak, kedek sarana untuk air bersih untuk masyarakat yang bisa mudah diakses oleh masyarakat. Itu yang mungkin progres berikutnya. Itu harapan saya. Ya, ini ada Pak Dirut dan Pak Imam sebagai Ketua Umum di YPP. Harapan apa yang bisa disampaikan Pak? Dan ini kan menjadi sebuah sentuhan kecil tapi sangat bermakna. Ya, selama ini apakah sebelumnya sudah ada bantuan-bantuan seperti ini? Kalau untuk semacam ini belum ada, makanya saya melihat ini selama ini terharu, juga merasa bangga. Kampung yang di pojokan seperti perhatian dari SCTP, Yayasan Pundi Awang, itu bisa masuk ke sini dan perhatian sekali terhadap masyarakat kami yang sebenarnya menjadi beban saya selama ini, bagaimana cara mengangkat mereka. Dan ini rasa terima kasih yang tak terhingga, Pak Direktur, dari saya mewakili masyarakat Kampung Tanjung Anom semuanya. Dan ini memang yang pertama. Saya membuat program bedah rumah, bantuan ini hanya sebagian kecil, setengah mati. Betapa beratnya membuatnya. Ini langsung 15 gerobak itu datang ke sini, dan masyarakat yang saya pilih ini orang-orang sebenarnya yang gigih sebenarnya. Oh, yang gigih, bukan hanya mereka butuh gerobak tapi juga yang gigih ya? Gigih, saya perhatikan sebelumnya, saya amati selama 1 tahun, 2 tahun, kenapa orang ini gigih dengan keadaan seperti itu. Maka saya mencari bagaimana saya bisa membantu, memberi jalan, itu kan. Oke, ya. Kira-kira. Ya, terima kasih Pak Wasis. Kembali ke Mbak kita ngobrol. Ya, kembali ke Pak Imam sebagai ketum daripada YPP. Pak Imam, ini kan sebagian dari program yang ada di YPP yang dikerjakan untuk menyentuh masyarakat kecil. Program yang lain yang juga menyentuh hal yang semacam ini banyak juga Pak ya. Jadi perlu diketahui bahwa Yayasan Bumi Amal Publikasi SCTP Indosiar itu kita mempunyai 4 program. Program yang pertama adalah di bidang kesehatan. Dari kesehatan kita menyentuh pada pengobatan umum, juga katarak, kemudian hernia dan lain sebagainya. Operasi katarak aja sampai sekarang kita udah
yang sudah kita operasi itu yang kita bantu ada sudah hampir 7.000 sampai 7.500 mata yang kita operasi. Itu di Seluruh Republik Indonesia. Jadi secara geografis itu menyebar. Ini luar biasa. Ini mereka ucapan terima kasihnya juga sangat luar biasa. Sekarang udah 7.500 dan mudah-mudahan kita ke depan terus akan ketambah. Nah, tahun ini kita target 1.000 sampai 1.500. Itu untuk daerah yang pelosok. Ya, itu pelosok-pelosok yang memang di situ banyak terkena katarak. Jadi kita lakukan operasi katarak lah. Itu yang pertama. Itu di bidang kesehatan. Di samping pengobatan umumnya. Itu pengobatan umum kita hadir di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kita lingkungan. Di bidang seperti apa itu, Pak? Lingkungan itu sanitasi. Kita bantu sanitasi. Kemudian masalah air. Ada air bersih, air minum. Yang siap diminum atau? Iya, yang airnya siap diminum. Wah. Tadi yang tidak bisa diminum sampai bisa siap diminum di tempat itu. Wah, luar biasa. Jadi kita sangat membantu daerah-daerah yang memang situ airnya payo. Nah, bagaimana kita murnikan itu sehingga masyarakat langsung bisa minum, tidak perlu dimasak. Karena itu antara lainnya. Masih banyak lagi di bidang lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah di bidang bencana. Kita selalu hadir di mana di situ ada bencana, seperti pada tahapan tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi. Tentu di situ kita membagikan sembako, kemudian juga kesehatan, kemudian juga membantu membangun rumah kembali dan lain sebagainya. Dan ini bekerja sama dengan Kemensos, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Itu yang kami dengar, Pak, ya kemarin waktu di bencana Semeru dan juga di Cianjur. Iya, termasuk juga yang kita ada bencana di perbatasan Indonesia dengan Timur Leste. Kita ke sana. Jadi banyak tempat lah kita yang kita kerjakan. Kemudian yang terakhir kita adalah pilarnya pendidikan. Pilar pendidikan ini kita lebih fokuskan kepada beasiswa. Jadi kita mengangkat anak-anak yang mampu, keluarga yang tidak mampu tapi mempunyai potensi untuk dia menjadi anak yang pintar. Nah, kita khusus pada beasiswa. Tapi mereka nggak punya kemampuan untuk kuliah. Tapi kita angkat kalau udah mampu ya nggak perlu. Nah, kita cari yang tidak mampu dia tapi mempunyai potensi yang memang betul-betul dia menjadi memang anak-anak pintar gitu ya. Tapi karena keterbatasan biaya untuk kuliah kita bantu sampai selesai. Sampai selesai. Wah, sampai selesai. Itu ada 4 pilar itulah yang dan Yayasan Budi Amal Publikasi STTP Indonesia selalu hadir. Sampai di pelosok tanah air lah. Itu yang kita lakukan sampai dengan saat ini dan kita hari ini berada di Tanjung Anom. Tanjung Anom yang merupakan daerah transmigrasi ex-TNI. Dari TNI yang purnawirawan. Jadi ini cucunya cucunya semua. Cucunya semua karena tahun 74 datang ke sini. Nah, sekarang udah tahun 2013, 49 tahun. Dan ini udah generasi ketiga. Ini generasi ketiga. Luar biasa. Ini ada yang dari Pak Lurah juga. Wah, jadi Pak Lurah. Kan cucunya TNI. Iya. Inilah. Yang penting semangat Pak Wasis, Pak Lurah ya Pak Arisa ya. Semangat Ibu-ibu ya. Dengan semangat tadi disampaikan oleh Pak Kepala Desa, dengan semangat ya insya Allah apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan ridho dari Allah SWT. Ya, amin. Itu mungkin Pak Bas ya. Iya, yang terakhir Pak Imam, apa sih harapan daripada kenapa sih kalau orang itu memilih donasi ke JPP, harapannya seperti apa dan kenapa kalau saya orang luar yang saya dengarkan menyumbang aja ke JPP, apa sih Pak sebuah kekuatan dari JPP sampai orang mau? Jadi yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa setia dari STTV dan Indosiar yang memberikan rezeki entah sedikit entah banyak gitu ya melalui Yayasan Budi Amal Publikasi. Jadi semuanya disalurkan? Semua disalurkan. Seandainya misalkan dapat 5 juta ya 5 juta semua salurkan. Masih ditambah juga dengan dana dari CSR kita. Dana dari perusahaan Pak? Perusahaan juga ada, perusahaan juga ada, dari donasi pemirsa SCTP Indosiar juga ada. Sehingga mereka percaya dan kita selalu diaudit internal dan eksternal. Wah, ini yang mungkin yang membedakan. Dan kita setiap kita penerimaan kita pasti dinotariskan dan disaksikan oleh kepala dinas sosial dan juga kita laporkan ke Kemensos. Jadi itulah yang menjadi kita transparan, kita terbuka, akuntabel. Ya itulah yang itu. Jadi kita tepat sasaran, jangan tepat waktu. Jadi kita sasaran yang tepat, waktunya tepat.
Gitu, sehingga itu yang menjadi orang memang sangat itu yang diperlukan. Jangan berikan bantuan tapi terlambat. Nggak ada artinya. Ya. Kita datang ke tempat bencana, tapi kita datang ke sana udah terlambat waktunya, percuma, nggak ada artinya. Jadi itu yang disebut ketepatan tadi, Pak. Tepat, jadi tepat sasaran. Ya, sasarannya harus tepat. Gitu. Waktunya juga tepat. Harus tepat. Ya, akhirnya tepat guna juga itu. Itu harus apa yang diberikan bisa betul-betul berguna. Contoh seperti ini, harus ini tepat guna ini. Oh iya betul, ya kan? betul. Ya. Nah saya katakan tepat guna karena memang di sini sangat diperlukan. Ini higienis nih. Ini sangat higienis karena tertutup semua. Tertutup semua. Jadi masyarakat mau beli tidak ragu-ragu lagi karena bersih dia. Seperti ini. Jadi itulah ada tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu itu yang. Waduh luar biasa. Yang terakhir Pak, kabarnya YPP itu sering mendapatkan penghargaan dari Kemensos. Kenapa Pak? Ada bidang apa? Ya karena begini, kita ini kan dinilai satu yang lebih aktif dan berkesinambungan untuk membantu masyarakat, tidak pernah terputus. Ya kemudian yang kedua, kita selalu memberikan pertanggungjawaban laporan itu secara rutin. Oh, setiap kegiatan dilaporkan? Setiap dilaporkan dan melalui notaris. Dinotariskan. Dan ada juga yang tadi saya katakan adalah audit internal dan eksternal. Nah, itu yang makanya kita sering mendapatkan tidak hanya dari Kemensos, tapi dari berbagai lembaga lain memberikan penghargaan kepada kita. Nah itu yang menjadikan motivasi bagi Yayasan Pundi Amal Publikasi, dan mudah-mudahan kita ke depan akan bisa lebih baik lagi dengan apa yang kita lakukan sekarang, dan banyak masyarakat yang menerima manfaat dari apa yang dilakukan oleh Yayasan Pundi Amal Publikasi. Iya, semoga kita terus ya Pak. Ya, amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Lurah, dan terima kasih Mbak-mbak yang sudah hari ini menerima gerobak baru ya. Semoga berusaha dengan lebih keras lagi. Sobat YPP, inilah perbincangan kami dengan Ketua Umum YPP Bapak Imam Sujarwo yang juga sekaligus menjadi dirut daripada Indosiar, dan inilah kiprah daripada YPP sampai hal yang kecil pun disentuh. Dan jangan lupa Sobat YPP, saksikan terus YPP Podcast on Location di YouTube, kanal yang seringkali kita harus buka. Saya Abbas Yahya.